Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembelajaran kimia hari ini, tema yang akan kita bahas merupakan lanjutan dari bahasan kita pada pekan kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang reaksi kimia, persamaan reaksi, dan bagaimana cara menyetarakan suatu reaksi kimia. Ini peta konsep kita pada pekan kemarin. 2 di kiri sudah kita bahas sebelumnya. Nah, 3 peta konsep hari ini yang akan kita bahas sampai selesai. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan reaksi kimia ya. Nah, reaksi kimia. Jadi suatu zat itu dikatakan mengalami perubahan kimia jika zat tersebut berubah menjadi suatu zat baru yang sifatnya berbeda dari zat asalnya. Perubahan kimia ya, ini juga disebut sebagai suatu reaksi kimia ya. Dengan kata lain, reaksi kimia merupakan suatu proses di mana sejumlah zat disebut sebagai reaktan atau reaksi berubah menjadi sejumlah zat baru yang disebut produk atau hasil reaksi. Jadi ada 2 kata kunci di sini ya dalam suatu reaksi kimia. Yang pertama itu adalah ada zat yang disebut sebagai reaksi, sebagai reaktan, dan kemudian zat ini berubah menjadi zat yang baru ya, menjadi produk atau hasil reaksi ya. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Pertama adalah reaktan, yang kedua adalah perubahannya, yang ketiga adalah ada hasil atau ada produk dari reaksi tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sering kita lihat ini adalah di sini apa gambarnya? Gambar reaksi fotosintesis. Ini kita belajar dalam pelajaran biologi ya. Ternyata reaksi fotosintesis itu merupakan salah satu contoh dari reaksi kimia. Kita lihat di sini ada zat yang berubah ya. Di sini adalah yang diperlukan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida ya. Air dan karbon dioksida bereaksi ya. Ini terjadi di mana reaksi ini? Terjadi di daun ya. Karena dia perlu klorofil ya. Menjadi apa? Menjadi glukosa. Gula ini glukosa C6H12O6 dan menghasilkan gas oksigen ya, gas oksigen dari hasil fotosintesis. Ini merupakan salah satu contoh dari reaksi kimia. Sebelahnya ini adalah pembakaran ya, pembakaran kertas di sini ya. Jadi pembakaran kertas itu juga merupakan salah satu contoh dari reaksi kimia. Karena apa? Karena sebelumnya ada zat reaktannya kardus ini, kemudian hasilnya menjadi abu ya atau arang. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari reaksi kimia. Nah, selanjutnya di sini ini adalah besi yang berkarat ya. Besi yang berkarat ini adanya perubahan zat ya. Yang sebelumnya mulus ini terbentuk zat baru ya. Terbentuk zat baru yaitu karat. Karat ini salah satu contoh dari reaksi kimia. Selanjutnya ini adalah baterai ya. Baterai kita gunakan sehari-hari. Ini merupakan aplikasi yang paling sering kita gunakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan baterai ini merupakan aplikasi dari ilmu kimia ya, di mana mengubah energi kimia ya menjadi energi listrik ya. Jadi mengubah dari energi yang dimiliki oleh bahan-bahan kimia tersebut menjadi energi listrik, dan ini akan kita pelajari dalam satu bab tersendiri nanti di bahasan elektrokimia ya. Selanjutnya ini yang kita sehari-hari ya, itu reaksi yang terjadi pada tubuh kita. Ini sistem pencernaan kita ya, bisa lihat di sini. Jadi mulai dari ludah ya, itu sudah mengalami reaksi kimia ya. Kelenjar ludah ini menghasilkan enzim pitialin ya, yang kemudian di dalam mulut saja itu sudah berubah ya. Jadi makanan yang pada awalnya berupa karbohidrat kompleks ketika bereaksi dengan enzim di mulut kita juga sudah diurai menjadi gula-gula yang menjadi lebih sederhana ya. Kemudian di lambung kita juga demikian ya.
di lambung kita, di usus halus ya, di usus besar, itu semua terjadi reaksi kimia yang akan menarik kalau kita pelajari dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ini adalah bukti-bukti atau tanda-tanda suatu reaksi kimia itu terjadi ya. Yang pertama itu adalah berkurang atau menghilangnya suatu zat ya. Berkurang atau menghilangnya suatu zat di sini bukan berarti zatnya itu hilang menjadi nol ya. Nah, tapi zat itu berpindah fase ya. Ini ada hukum dari Lavoisier ya, Antoine Lavoisier, orang Prancis yang kemudian menetapkan suatu hukum dalam kimia ya, di mana mengatakan masa sebelum zat bereaksi itu sama dengan masa setelah zat bereaksi. Yang dimaksud di sini adalah hilang atau berkurangnya itu secara kasat mata ya, bukan secara mikroskopis. Kemudian tanda berikutnya itu adalah perubahan warna, kemudian dihasilkannya atau terbentuknya gas. Selanjutnya itu adalah terbentuknya endapan, timbulnya bau, dan terjadinya perubahan suhu. Nah, keenam tanda-tanda ini itu mencirikan terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, kita masuk ke dalam tema kedua dalam bahasan kita ini, yaitu tentang persamaan reaksi. Persamaan tentu saja dimaksudkan di sini adalah reaksi kimia. Persamaan reaksi itu adalah penulisan simbol ya. Penulisan simbolis dari suatu reaksi kimia ya. Pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa zat ya, massa tidak terjadi perubahan. Kalaupun hilang itu bukan secara hilang menjadi nol, tapi dia berubah ya. Massanya tetap ya. Karena dalam reaksi kimia hanya terjadi penyusunan kembali atom-atom atau reorganisasi atom-atom yang bereaksi membentuk susunan baru dalam zat hasil reaksi atau produknya. Oleh karena itu, jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi. Ini adalah aplikasi dari hukum ketetapan massa ya, yang menyatakan bahwasanya massa sebelum reaksi dan setelah reaksi sama yang dikemukakan oleh Antoine Lavoisier ya, ilmuwan Prancis. Selanjutnya antara zat bereaksi dan zat hasil reaksi dihubungkan dengan tanda panah. Boleh dihubungkan dengan tanda panah, tapi beberapa buku dalam literatur juga bisa menggunakan tanda sama dengan ya. Tapi ini tidak lazim ya, karena nanti ada bahasan pada kesetimbangan kimia, itu ada tanda yang bolak-balik nanti akan kita pelajari pada bahasan kesetimbangan kimia ya. Jadi tanda yang paling lazim digunakan dalam dunia intelektual itu adalah tanda panah yang mengarah ke produk. Jadi kita lihat contohnya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada reaksi pembentukan air ya. Jadi dari gas hidrogen, ya, gas hidrogen ini bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan air ya, H2O. Nah, ini merupakan suatu reaksi kimia yang telah setara ya. Kita lihat penjelasannya ya. Satu, zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda anak panah adalah zat yang bereaksi atau pereaksi ya, yang disebut juga dengan pereaksi atau reaktan. Apa saja yang termasuk reaksi atau reaktan di sini? Kita lihat di sebelah kiri. Tentu dari sini ya, yaitu ada gas hidrogen H2 dan gas oksigen O2. Kedua unsur ini ya, adalah pereaksi. Kemudian zat-zat yang berada di sebelah kanan tanda panah, yang ini ya, berada di sebelah kanan tanda panah adalah zat hasil reaksi. Jadi di sini adalah H2 adalah zat hasil reaksi. Apalagi yang menjadi tanda dalam suatu persamaan kimia, persamaan reaksi kimia, yaitu ada tanda yang di dalam kurung ini ya. Ada namanya tanda huruf di dalam huruf
di dalam tanda kurung ini ada G, ada S ya, ada AQ. Nah, kita bisa lihat huruf dalam tanda kurung menyatakan wujud dari zat yang bersangkutan. Jadi tanda kurung di sini adalah wujud dari zat yang bersangkutan. Misalnya H2 ini dalam G berarti wujudnya itu adalah gas ya. Kemudian kalau dia dalam kurungnya itu S, maka dia padat, solid. Kalau dia L bentuknya itu wujudnya cair, dan kalau dia AQ maka dia berwujud larutan ya. Larutan. Selanjutnya angka yang berada di belakang zat disebut indeks ya. Indeks. Mana angka yang berada di belakang zat? Indeks. H2. 2 ini 2 kecil ya yang di bawah. O2 di bawah. Dan H ada 2 di sini. Nah, ini disebut sebagai indeks. Indeks ya. Yang menyatakan banyaknya jumlah atom dalam suatu senyawa ya. Kemudian angka yang berada di depan disebut koefisien reaksi, yaitu 2 untuk H2 di sini ya, 2 di sini. Kemudian untuk oksigen 1 di sini 1 ya. 1 tidak perlu ditulis 1 ya, tapi di sini hakikatnya 1. Koefisien O2 di sini adalah 1 dan koefisien untuk H2O di sini adalah 2. Oke, di sini adalah 2. Jadi persamaan reaksi yang sudah memiliki koefisien yang sesuai disebut dengan persamaan reaksi setara. Kalau kita lihat di sini ya, sebagaimana pada patokan kita dalam menyetarakan reaksi kimia sederhana, itu adalah hukum Lavoisier ya, di mana massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat atau atom setelah reaksi ya. Antara sebelum dan setelah itu tidak ada perubahan. Sehingga kita bisa lihat di sini ya, atom hidrogen yang terlibat dalam reaksi pembentukan air ini adalah di sebelum reaksi itu ada H2 dikalikan dengan koefisiennya jadi 4, oke. Jadi 4. Kemudian oksigen di sini ada 2. Kita lihat di sebelah setelah produk H di sini ada berapa? Di sini ada H2. Kemudian H2 di sini koefisiennya ada 2. Berarti H2 itu dikalikan 2. Jadi 4. Antara hidrogen di sebelum reaksi, yaitu di prereaksinya ada 4. Dan di produk ada 4. Ini sama atau setara. Kemudian oksigen di sini ada 2. Di setelah reaksi oksigen di sini ada 2 ya. Oksigen ada 2, hidrogen ada 4. Maka ini adalah reaksi setara. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menyetarakan suatu reaksi kimia. Di sini kita bisa lihat ada reaksi klorin ya. Ada klorin. Ada klorin, lihat di sini. Bereaksi dengan kalium bromida menghasilkan kalium klorida dan bromin. Nah, langkah-langkah yang kita perlukan itu adalah pertama, tentukan rumus kimia dari prereaksi dan hasil reaksi ya. Sekarang kita bisa lihat pereaksinya dulu sebelah kiri ya. Klorin, berarti dia ini adalah zat, kan kemarin sudah kita pelajari, klor ini senantiasa terdapat dalam bentuk diatomik ya. Jadi klor di sini adalah Cl2 ya, Cl2. Kalium bromida rumus kimianya adalah KBr ya. Kalium bromida ada 2 unsur, kalium dan brom ya. Kalium logam, brom non logam. Kemudian di hasil reaksi kalium klorida KCl ya, kalium dan klor kemudian menjadi brom. Brom yang dihasilkan di sini juga adalah brom yang bentuknya diatomik ya, selalu 2. Jadi kita tahapan kedua adalah kita tuliskan persamaan reaksinya. Kita tuliskan persamaan reaksinya Cl2
ditambah ya, plus ya. Artinya bereaksi dengan ya, plus ini dimaknakan bereaksi dengan KBr kalium bromida ya menjadi tanda panah ya, menjadi kalium klorida KCl plus dan Br2 ya. Jadi hasil dari hasil reaksi kimia dari klor dan kalium bromida itu adalah kalium klorida dan Br2 dan brom. Nah, tahap ketiga itulah hitung jumlah atom setiap unsur atau senyawa di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri tadi bereaksi, sebelah kanan hasil reaksi. Sebelah kiri kita hitung sini Cl ada berapa? Ada 2. Kemudian kalium di sini ada 1. Brom ada 1. Sebelah kiri sudah ya 2, 1, 1. Kemudian kita ke sebelah kanan yaitu hasil reaksi. Berapa di sini atomnya? Atom apa aja yang sini? Ada atom K, atom kalium, ada atom klor dan brom. K di sini ada berapa? 1. Dan kita tuliskan 1. K-nya 1. Cl ada berapa? Cl ada 1. Kemudian Br ada berapa? Ada 2. Oke. Nah, yang langkah selanjutnya itu adalah setarakan jumlah atom setiap unsur reaksi yang ada di sebelah kiri dan hasil reaksi yang ada di sebelah kanan. Karena sisi kanan dan sisi kiri belum sama jumlah atomnya. Kita bisa lihat di sini ya, sama nggak jumlah atomnya di sini? Tidak. Cl-nya di sini ada 2, Cl sini 1, K di sini ada 1, K sini 1, kan Br sini 1, Br sini ada 2. Ya. Jadi jumlah atom yang terlibat dalam reaksi ini tidak setara, maka perlu kita setarakan ya. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Yang pertama kita perhatikan di sini adalah jumlah atom Cl disetarakan karena K di sini sudah sama ya. K di sini sebelum reaksi K di sini sama 1 ya. Jadi untuk menyetarakannya itu kita lihat unsurnya ada berapa K, Cl dan Br. Tahapan pertama itu kita lihat logamnya ya. Kalau logamnya sudah sama maka kita lihat menyetarakan non logam kecuali oksigen dan hidrogen. Kalau kita lihat di sini kaliumnya logamnya sudah sama. Jadi kita langsung ke yang beda yaitu klor. Klor di sini ada berapa? Klor di sini ada 2. Di setelah reaksi ada berapa? Ada 1. Nah, ada 1 ya di sini ya. Jadi untuk menyamakannya klor di sini ada 2, maka kita yang boleh dirubah itu tidak boleh merubah indeks. Ya, mentang-mentang di sini ada Cl2 tidak boleh kita tulis KCl2 karena rumus senyawa ini tidak boleh diubah. Yang boleh diubah adalah angka di depan senyawa ya. Bisa di sini kita lihat kalau kita bisa kasih angka di sini di depan Cl ini ada A, di depan KBr ada B, C, D ya, di depan Br itu ada D. Jadi yang boleh dirubah itu koefisien ya, yang angka di depan senyawa atau unsur yang terlibat dalam suatu reaksi. Tidak boleh merubah indeks, tidak boleh merubah indeks. Kalau ada Cl2 di sini maka kita tidak boleh menaruh KCl2 di sini. Yang boleh dirubah apa? Kita boleh rubah koefisien reaksinya. Nah, jadi kalau ada Cl2 di sini maka kita merubahnya itu ada koefisien di depan KCl. Jadi kita taruh 2 di situ. Kita taruh 2 di sini. Jadi Cl di sini sudah sama. Oke. Cl sini sudah sama. Kemudian karena terjadi perubahan kalium ya. Kemudian Br di sini kita bisa lihat ya. Br-nya Br2, jumlah brom selanjutnya disetarakan dengan menulis 2 di depan kalium bromida atau KBr pada reaksi. Kemudian sini ada 2 ya. Br di sini ada 2, kemudian kita lihat di sini Br-nya cuma 1. Jadi yang boleh dirubah itu adalah angka di depan unsur atau senyawa yang terlibat dalam suatu reaksi. Jadi kalau di sini ada 2 Br-nya maka K di sini kita bikin juga 2 sini ya. Nah, jadi setelah reaksi kita bisa lihat ya. Cl2 bereaksi dengan 2 KBr menjadi 2 KCl dan Br2. Nah, di sini kita bisa lihat unsur yang terlibat dalam reaksi kimia ini adalah telah setara ya.
Cl2, Cl kita hitung ya, Cl yang terlibat di reaksi ada berapa? Ada 2. Kemudian Cl di sini ada 2, KCl ada 2. Kemudian kalium terlibat di reaksi ada berapa? Ada 2. Di sini juga ada 2. Br yang terlibat dalam reaksi ada berapa? Ada 2. Kemudian Br yang terlibat dalam reaksi juga ada 2. Jadi persamaan reaksi kimia pada reaksi di atas itu telah kita setarakan dengan ditandai samanya jumlah atom-atom yang terlibat dalam suatu reaksi kimia ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tuliskan tanda kondisi fisik dari setiap senyawa. Cl di sini dalam bentuk gas ya, langsung gas. 2 KBr dalam bentuk larutan, Q tanda panah menjadi 2 KCl, Q larutan, dan Br2 dalam bentuk liquid, dalam bentuk cair. Bisa difahami ya? Itu mudah sekali ya. Nah, kita akan lanjut ke contoh-contoh soal berikut. Silakan dilihat video pembahasannya. Ya, kita mulai ya. Jadi latihan kita pindah ke sini biar lebih mudah untuk mengerti. Nah, kita lihat di sini, ini ada satu persamaan kimia di mana ada reaksi antara aluminium oksida bereaksi dengan asam klorida (HCl) menjadi aluminium klorida, ya, aluminium klorida dan air. Aluminium klorida itu air Cl3 dan air H2O. Nah, menyelesaikan persamaan ini termasuk persamaan sederhana, maka kita bisa gunakan metode yang Bapak kasih nama itu metode Low-NO-HA ya, di atas saja. Low-NO-HO ya. Non logam ya, logam, non logam, hidrogen dan oksigen. Jadi ketika termasuk ada persamaan seperti ini, maka kita prioritaskan untuk menyetarakan unsur logam terlebih dahulu, kemudian non logam. Setelah itu yang paling akhir baru kita setarakan hidrogen dan oksigennya. Nah, sesuai dengan hukum Lavoisier, jadi massa atom yang terlibat sebelum reaksi itu sama dengan massa atom yang terlibat setelah reaksi. Jadi jumlah atom yang terlibat sebelum reaksi dan setelah reaksi itu harus sama. Nah, kita data sekarang unsur apa saja yang terlibat dalam reaksi ini. Pertama itu adalah aluminium. Aluminium ini logam ya, masuk logam. Kemudian oksigen, kita tulis oksigen. Kemudian kita tulis hidrogen. Kemudian kita tulis klor. Di sini juga ada 4 unsur ya, ada aluminium, klor, hidrogen dan oksigen. Nah, di sini Rx ini reaktan ya, dan PR ini produk. Kita bisa lihat nanti kita untuk menyetarakan reaksinya. Aluminium pada reaktan ada berapa? Ada 2. Ada produk ada berapa? 1. Oksigen ada berapa? 3 ya. Oksigen ada 3. Oksigen di sini ada 1. Hidrogen di sini ada berapa? 1. Hidrogen di sini ada 2 Cl, klor di sini ada 1, klor di sini ada 3. Nah, sekarang kita setarakan ya. Dan antara reaktan dan produk itu harus sama jumlah atomnya. Jadi yang pertama kita setarakan terlebih dahulu itu adalah unsur yang logam. Mana logam? Aluminium. Jadi aluminium ya, di reaktan ada 2, di sini ada 1. Supaya sama gimana? Maka di ruas produk kita kali 2 ya. 2 ini masuk ke angka koefisien ya. Jadi koefisiennya 2. Jadi aluminium sebelah sini 2, sini sebelah 2. Sama ya. Nah, selanjutnya kita masuk setelah logam, ada masih logam, tidak ada logam lagi. Kemudian kita mana? Kita ke non logam. Non logam kecuali hidrogen dan oksigen. Jadi yang mana? Adalah klor ya. Klor di sini di sebelah reaktan ada berapa? Ada 1. Ya, ada 1. Di sini ada, karena dia ikut ya, ketika kita mengalihkan 2 AlCl3 ini ikut dikalikan 2 karena semuanya ikut. Jadi ketika di sini Cl di sebelah produk, jadi kita setarakan Cl dulu. Cl di sebelah produk ini menjadi 6 ya. AlCl3-nya ada 2 kali.
ya, ada 2 kali. Berarti di sini kita rubah menjadi 6 ya. Klor di sini menjadi 6. Nah, karena HalCl3-nya ada 2. Jadi klor di sini ada 6 atomnya. HalCl3 ada 2 kali. Ada 6 atom. Jadi ketika 6 di sini, supaya setara kita kalikan mana? Maka di sini kita kalikan 6. Ya, dan 6 ini masuk ke koefisien di HCl. Karena kita menyatakan Cl-nya, kita masukkan 6. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita setarakan yang mana? Hidrogen. Hidrogen di sebelah kanan ada berapa? Karena ini sudah ikut dikalikan, berarti nilai hidrogen di sini berubah. Berapa di sini? Hidrogennya menjadi 6 HCl, 6 hidrogennya. Ini harus sama dengan yang sebelah produknya. Produk di sini ada berapa? 2. Berarti 2 dikali berapa supaya 6? 2 dikali 3. Oke. Jadi 3 ini masuk ke koefisien. Nah, 3 masuk ke koefisien air. Nah, kemudian unsur terakhir ada berapa? Oksigennya ada 3. Ya, di sebelah reaktan ada 3. Sekarang di sebelah reaksi ada berapa? Ada 3. Jadi kalau kita cek aluminium telah setara, oksigen juga sudah ya. Oksigen sini, berarti di sini sudah 3 ya. Ini sama, sudah dikali 3 ya. Dikali 3, sudah sama ya, 3 ya. Sudah sama. Hidrogennya juga sudah sama. Klornya juga sudah sama. Maka untuk menyatakan reaksi ini, hasil reaksi setaranya itu adalah seperti ini. Al2O3 ya, wujud padat ya. 6 HCl menjadi 2 AlCl3 plus 3 H2O. Nah, ini cara pertama ya. Cara kalau kita menghadapi persamaan reaksi yang lumayan sederhana dan ada logamnya di situ. Oke, ini soal nomor 2. Ada reaksi antara kalium karbonat K2CO3 bereaksi dengan aluminium klorida AlCl3 menjadi aluminium karbonat Al2CO3 3 kali dan kalium klorida KCl. Nah, kalau persamaan reaksinya demikian, ini agak kompleks ya, dimana kita dapatkan ada logamnya 2 ya. Ada logam 2 dalam satu reaksi ini. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini kita menggunakan metode namanya, saya kasih nama aja aljabar. Aljabar. Jadi kita menggunakan metode aljabar. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Sama, tetap prinsipnya tetap. Jadi unsur sebelum reaksi itu harus sama dengan unsur setelah reaksi ya. Tapi pada metode aljabar kita berikan koefisien ini suatu tanda ya. Misalnya di depan kalium karbonat ini kita beri huruf aja ya, biar beda, namanya huruf A untuk koefisien yang kita kasih nama ya. Kemudian ini kita kasih B, yang di sini kita kasih C, di sini kita kasih D. Oke, kita berikan koefisien pada setiap senyawa yang terlibat dalam suatu reaksi ini. Nah, sekarang kita lihat unsur apa saja yang ada dalam reaksi ini, baik di reaktan ataupun di produk. Pada reaktan kita bisa lihat unsur apa saja. Ada kalium, kemudian ada karbon, ada apa? Ada oksigen, ada apa lagi? Ada aluminium, kemudian ada apa? Ada klor. Sama seperti tadi ya, dan kita bikin ini pada reaktan ya. Nah, itu harus sama dengan pada produknya. Jadi sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat di sini. K di sini ada berapa? Ada 2. Ya, berarti kita ada 2 dikalikan dengan koefisiennya. Jadi 2A sama dengan K di sini ada berapa? Ada 1 ya, berarti 2A dikali 1D ya, atau sama dengan D ya.
Sini kita bisa lihat D, ya, biar mudah ya. Jadi di sini K-nya ada 2A, di sini cukup D ya. K-nya ada 1, jadi sama dengan D. Kemudian di karbon di sini ada berapa? Ada 1, berarti A. Oke. A ya, 1 kali A kan? A, sini A. Sini karbonnya ada berapa? Ada 3 nih ya. CO3 3 kali ini, C-nya ada 3 kali ya, berarti ada 3C. Nah, di sini sama dengan 3C. Kemudian O di sini ada berapa? Ada 3, berarti 3A sama dengan 3A sama dengan O di sini ada berapa? Ada 9 ya. Ini O3, O-nya ada 3 kali 3 berarti 9, berarti 9C, oke. 9C, 3A sama dengan 9C. Aluminium ada berapa? Aluminium ada 1, berarti aluminiumnya B. B sama dengan aluminium di sini ada berapa aluminium? Ada 2 ya, berarti 2C. Klor di sini ada berapa klor? Klor di sini ada 3 tadi B. 3B ya. 3B. Klor di sini ada berapa? Ada D. Ya, D. Nah, kita sudah dapatkan beberapa persamaan aljabar untuk menyelesaikan reaksi ini. Sekarang kita lihat, kita harus misalkan ya, cari unsur atau senyawa yang paling kompleks di antara ini. Kayaknya ini ya. Ini dan ini. Nah, kita pilih salah satu saja yang paling kompleks. Mana yang paling, kita pilih yang ini aja ya. Yang depan, itu kita misalkan A, nilai A itu sama dengan 1. Nilai A kita misalkan sama dengan 1. Jadi kalau nilai A sama dengan 1, kita akan cari beberapa nilai yang lainnya. Kita cari nilai B, C, dan D. Oke. Nah, kalau kita misalkan A sama dengan 1, berapa nilai? Kita lihat ada persamaan ini kan? Maka kita yang lebih mudah kita cari nilai D, ya. Jadi jika nilai A sama dengan 1, 2 dikali A sama dengan D. Kalau A-nya 1, maka 2 kali 1 sama dengan D. Maka D sama dengan 2. Oke. Maka dapat kita nilai D sama dengan 2 di sini. Ya. Kemudian untuk cari nilai apa lagi yang kita bisa lihat di sini? Kita bisa cari nilai B. Ya, di sini menggunakan persamaan ini kita cari nilai B. Kita cari nilai B. 3 kali B sama dengan D. Ya. 3 kali B sama dengan 2. Oke. Nah, B berapa B? B sama dengan 2 per 3. Nilai B sama dengan 2 per 3. Kemudian yang mana belum dapat kita nilainya? A sudah dapat, B dapat, D dapat. Yang belum dapat C. Oke, kita ke C. Ini kita pakai persamaan ini aja. Nah, C kemudian A itu sama dengan 3 kali C. Nilai 1 berapa? Nilai A berapa? Sama dengan 1 ya. Kita sepakati dia 1. Ya, kemudian maka 3 kali C. Ya. Jadi berapa nilai C? Nilai C sama dengan berapa? 1 per 3. Dapat kan? Oke, dapat. Sampai sini kita lanjutkan. Perhatikan. Oke, tadi nilai tadi kita sudah dapatkan ya. Jadi nilai A-nya adalah 1, nilai B 2 per 3, nilai C 1 per 3, nilai D 2. Ya. Ini kalau kita cek ya, berapa kalium sebelum reaksi ada berapa? Ada 2. Di sini juga ada 2. Sama ya. Kemudian karbon ada berapa karbon? 1 di sini. Di sini ada berapa? 3, tapi sepertiga. 3 dibagi 3, 1 ya, sama ya.
Oksigen juga ada berapa? Oksigen ada 3 di sini. Di sini ada 9, tapi dikali sepertiga. Jadi 3 sama 3 sama. Kemudian aluminium di sini ada berapa? Ada 2/3. Di sini juga ada 2. Alumnya ada 2 dikali sepertiga. Sama, alumnya 2/3. Kemudian Cl ada berapa? 2/3. 2/3 kali 3 ya. Itu 6/3. Jadi 2. Cl di sini ada 2 dan di sini Cl-nya ada 2. Maka reaksi ini telah setara ya, reaksi ini telah setara. Tapi untuk persamaan reaksi itu tidak diperkenankan adanya bilangan pecahan. Jadi harus dalam bilangan bulat yang paling sederhana. Jadi untuk menghilangkan pecahan di sini kita perlu kalikan berapa? Ya, bilangnya ada 3, berarti kita kalikan 3. Yang dikalikan 3 mana? Dikalikan 3 itu adalah koefisiennya, bukan rumus reaksinya ya. Jadi yang dikalikan 3 itu adalah pada A, oke. Kemudian yang dikalikan 3 ada B, yang dikalikan 3 itu pada C, yang dikalikan 3 itu pada D. Sehingga ketika kita kalikan, hasil reaksinya itu menjadi seperti ini. 3K2CO3 oke, menjadi bereaksi dengan 3 kali 2/3 menjadi berapa? 3. 2/3 kali 3 menjadi 2. Ya, 3-nya hilang ya. 2AlCl3 menjadi 1/3 kali 3 1 ya. AlCl2 CO3 3 kali dan 6KCl. Nah, ini adalah suatu reaksi yang telah setimbang. Silakan dicek kalau kita mau cek antara sebelum reaksi dan setelah reaksi pada reaktan dan pada produk ya. Unsur apa saja? Kalium, karbon, oksigen, aluminium dan klor. Ini pada reaktan dan di sini pada produk dan nilainya harus sama. Kalium di sini ada berapa? Ada 2 dikali 3 6. Di sini ada berapa? Kaliumnya 6. Sama. Sama kan? Sudah sama. Kemudian karbon di sini ada berapa? Ada 3. Karbon di sini ada 3. Karbon di sini ada berapa? Juga ada 3. Artinya sudah. Nah, ini kemudian untuk oksigen di reaktan ada berapa oksigennya? Ada 3 dikali 3. Berarti ada 9 oksigen pada reaktan. Kemudian pada produk oksigen ada berapa? Juga ada 3 dikali 3 ya. Oksigennya 3 dikali 3. Ada 9. Ini juga sudah setara. Kemudian untuk aluminium di sini ada berapa? Aluminiumnya ada 2. Pada reaktan ada 2, pada produk ada berapa? Juga ada 2. Juga sudah setara. Kemudian yang terakhir adalah klor. Klor di sini ada berapa? 2 AlCl3, klornya ada 2 dikali 3. Ada 6. Maka di sini juga ya, klor di sini ada 6. Jadi semua unsur pada persamaan reaksi di atas telah setara ya. Jadi persamaan reaksinya itu adalah demikian. Jadi kalau kita mau selesaikan, tinggal selesaikan aja persamaan reaksinya, tinggal menambahkan fase zatnya seperti yang tadi ya. Nah, ini adalah tugas untuk kalian ya. Setarakanlah reaksi kimia berikut. Buatlah dalam format video, kirimkan ke akun Google Classroom kalian. Oke, Bapak akhiri. Tetap semangat belajar. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.